Para siswa, mari kita belajar fisika lagi. Materinya adalah dilatasi waktu. Ruang yang kita tinggali adalah 3 dimensi, sehingga kita dapat menentukan posisi setiap lokasi dalam ruang dengan 3 dimensi. Salah satu contoh dimensi tersebut dapat berupa utara selatan, timur barat, dan atas bawah. Jika kita berada di sudut ruangan persegi panjang dan ingin menentukan posisi titik manapun di ruangan itu, kita dapat melakukannya dengan 3 angka. Yang pertama adalah jumlah meter titik yang berada di sepanjang garis yang menghubungkan dinding, samping, dan lantai. Yang kedua adalah jumlah meter titik yang berada di sepanjang garis yang menghubungkan dinding belakang yang berdekatan dan lantai. Dan yang ketiga adalah jumlah meter titik yang terletak di atas lantai atau di sepanjang garis vertikal yang menghubungkan dinding di sudut. Fisikawan menyebut ketiga garis ini sebagai sumbu koordinat dari kerangka acuan. 3 angka, jarak sepanjang sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z menentukan posisi suatu titik dalam ruang. Pengukuran tersebut tidaklah lengkap jika tidak dikaitkan dengan waktu. Salah satu contohnya adalah ketika kalian mengidentifikasi sebuah box yang memiliki panjang, lebar, dan tinggi tertentu. Box tersebut tentu saja terbentuk pada suatu waktu tertentu. Bisa jadi sebelumnya merupakan kardus yang belum berbentuk box. Dan tidak selamanya box tersebut tetap akan menjadi box, karena bisa jadi setelah selesai digunakan, box tersebut dibuang dalam bentuk lain. Contoh lainnya dapat diamati pada peristiwa permainan sepak bola antar kelas yang dilombakan oleh sekolahmu pada pekan olahraga di siang hari jam 13.00 WIB pada tanggal 23 Mei 2022. Pada tanggal yang sama, sekolah lain di wilayah Indonesia Timur melakukan kegiatan yang sama. Hal tersebut menunjukkan 2 kejadian pada suatu ruang dan waktu yang berbeda. Hal inilah yang menjadi bukti keterikatan antara ruang dan waktu. Begitu juga saat kalian melihat bintang terjauh di angkasa, kalian memerlukan waktu yang cukup lama untuk dapat menentukan posisi bintang tersebut. Kalian memerlukan waktu yang lebih lama untuk dapat melihat bintang terjauh. Hal ini juga merupakan salah satu bukti keterikatan antara ruang dan waktu. Keterikatan ruang dan waktu tersebut dapat dilukiskan dalam kerangka 4 dimensi. Semakin besar jarak terukur dalam ruang, semakin besar interval waktu terukur. Rasio konstan ruang dan waktu untuk cahaya C adalah faktor pemersatu antara berbagai ruang waktu. Hal ini merupakan inti dari postulat kedua Einstein. Apakah waktu dapat diregangkan? Bayangkan, misalnya kita dapat mengamati kilatan cahaya yang memantul ke sana kemari di antara sepasang cermin paralel, seperti bola yang memantul ke sana kemari antara lantai dan langit-langit. Jika jarak antara cermin tetap, maka susunannya merupakan jam cahaya karena perjalanan bolak-balik bridge mengambil interval waktu yang sama seperti yang terdapat pada gambar 1.
Jam cahaya ini misalkan berada di dalam pesawat ruang angkasa yang transparan dan berkecepatan tinggi. Seorang pengamat yang berada dalam pesawat melihat jam cahaya tersebut dan melihat kilatan yang memantul lurus ke atas dan ke bawah di antara dua cermin, sama seperti jika pesawat itu diam. Pengamat ini tidak melihat efek yang khusus. Hal ini terjadi karena pengamat berada di dalam pesawat dan bergerak bersamanya, sehingga tidak ada gerakan relatif antara pengamat dan jam cahaya. Dengan kata lain, pengamat dan jam cahaya berbagi kerangka acuan yang sama dalam ruang waktu. Sekarang kita misalkan berdiri di tanah saat pesawat ruang angkasa melesat melewati kita dengan kecepatan tinggi, katakanlah setengah kecepatan cahaya. Hal ini sangat berbeda dari kerangka acuan kita karena kita tidak melihat jalur cahaya sebagai gerakan naik turun yang sederhana. Karena setiap blitz bergerak secara horizontal saat bergerak secara vertikal di antara dua cermin, kita melihat blitz mengikuti jalur diagonal. Perhatikan pada gambar 2B, terlihat dari kerangka acuan bumi kita, lampu kilat menempuh jarak yang lebih jauh karena membuat satu perjalanan bolak-balik di antara cermin-cermin jauh lebih lama daripada jarak yang ditempuhnya dalam kerangka acuan pengamat yang naik bersama pesawat. Kecepatan cahaya adalah sama di semua kerangka acuan, maka lampu kilat harus melakukan perjalanan untuk waktu yang lebih lama di antara cermin-cermin di bingkai kita daripada di bingkai referensi pengamat di dalam pesawat. Ini mengikuti definisi kecepatan, yaitu jarak dibagi waktu. Jarak diagonal yang lebih panjang harus dibagi dengan interval waktu yang lebih lama untuk menghasilkan nilai kecepatan cahaya yang tidak berubah. Pemuluran waktu ini disebut dilatasi waktu. Mudah kan? Sampai ketemu lagi pada pertemuan berikutnya.